Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Seno Purnomo dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal loading dose. Jadi apa sih yang dimaksud dengan loading dose? Loading dose itu pada prinsipnya adalah sebuah upaya untuk mencapai keseimbangan awal. Jadi sebuah terapi awal daripada pengobatan ataupun penata laksanaan tertentu. Bagaimana menghitung loading dose dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam loading dose? Yuk kita mulai. Jadi di dalam loading dose ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dimulai dari pertama, apakah pasien ini memiliki satu gangguan ginjal? Yang kedua, ternyata pasien ini memiliki resistensi terhadap cairan, artinya pembatasan masukan cairan. Atau kita sebut juga limitasi intake cairan atau masukan cairan asupan. Yang ketiga, jika sudah kita perhatikan hal-hal tersebut, yang tentunya perlu diperhatikan lagi adalah berat badan dari pasien ataupun penderita ataupun bahkan klien. Jadi tiga hal ini menjadi basic ataupun panutan yang pertama kali harus kita perhatikan ketika kita menawarkan sebuah loading dose. Nah, yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah length ataupun lama dari penggunaan. Lamanya ataupun durasi loading dose. Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah saya bersama tim sudah melakukan beberapa kali pengujian ya, uji klinis terhadap beberapa pasien. Jadi kami melakukan data empirik ataupun data simpulan bahwa lama durasi ini sebenarnya variasinya besar sekali antara orang-orang tertentu tergantung dari kondisinya ataupun kondisi tubuh daripada si pasien. Jadi perjalanan penyakitnya ataupun kondisi awal pasien ini sangat mempengaruhi. Sehingga rata-rata itu berasal dari angka 3 sampai dengan 10 hari. Tapi kalau kita berbicara soal sesuatu yang general, maka kita mengambil angka maksimalnya, yaitu 10 hari. Semoga tulisan dokter memang agak jelek sedikit tapi semoga bisa dibaca ya. Jadi dengan patokan bahwa 10 hari ini kita melakukan loading dose. Loading dose itu artinya dimasukkan pertama kalinya itu berapa kali atau berapa jumlahnya. Itulah yang disebut dengan loading dose. Lamanya sebanyak 10 hari. Sebagai contoh, misalnya jika memang ini semua sudah terpenuhi, tidak ada gangguan ginjal, tidak ada limitasi intake cairan, berat badannya kita sudah ketahui, dan lamanya sudah kita tentukan, maka perlu kita ketahui juga apakah pasien ini memiliki riwayat alergi atau gangguan tertentu terhadap masukan dari alkali. Karena kita berbicara yang akan kita masukkan ini adalah air alkali. Maka kita lihat sensitivitasnya atau alergi, riwayat alerginya terhadap asupan alkali. Ya, jadi ada beberapa orang tertentu yang memang memiliki variasi tertentu. Memang ya seperti itulah adanya. Ada orang yang alergi terhadap telur, ada orang yang alergi terhadap bahkan obat alergi pun dia alergi. Ada juga memang variasinya seperti itu. Jadi terhadap air pun dia bisa alergi, ya. Setelah kita mengetahui hal tersebut ini, maka kita menghitungkan apa yang perlu kita hitung. Yang perlu kita hitung adalah berat badannya. Jika kita sudah mengetahui berat badan dari si pasien, memang ada aturan gampangnya yang disebut sebagai perhitungan jumlah masuk cairan tertentu. Tapi saya ingin mengajarkan yang namanya general. Ya, jadi ini bisa berlaku untuk anak-anak, dewasa ataupun orang tua. Perhitungan berat badan loading dose. Perhitungan berdasarkan berat badan.
Gampang hitungnya, yaitu dihitung berat badan 10 kg pertama, itu dikali 100 ml. Perhitungan berat badan kedua, ataupun 20 kg kedua, ataupun 10 kg kedua, dikali 50 ml. Sedangkan per kilogram selanjutnya, 20 ml. Saya ambilkan contoh. Berat badan 55 kg. Ya. Kita sudah dapat berat badan 55 kg. Loading dose itu artinya harian. Jadi dalam satu hari itu dia harus masuk berapa liter ataupun berapa mililiter perharinya. Contoh dari berat badan 55 kg. 55 kg ini terdiri dari 10 kg pertama, 10 kg kedua, dan 35 kg ketiga. Maka perhitungannya dengan mudahnya, 10 kg dikalikan 100 mili, kita dapatkan 1000 mili. 10 kg kedua dikalikan dengan 50 mili, kita dapat 500 mili. Dan sisanya 35 kg dikalikan 20 ml, kita dapatkan 700 mili. Ya, sehingga kita totalkan 1000 ditambah 500 ditambah 700, maka didapatkanlah angka 2200 ml atau setara dengan 2,2 liter. Berikut dengan berat badan 70 kg pun juga kurang lebih sama. 70 kg, 10 kg pertama dikalikan dengan 100, yang kedua dikalikan dengan 50, sudah dikurang 20, 70 kg sisa tinggal 50, 50 kg dikalikan dengan 20 didapatkan angka 1 liter. Jadi total untuk berat badan 70 kilo, 70 kilo, gampangnya aja 20 kilo tadi adalah ini ya, 20 kilo 10 kilo kali dengan 100, 10 kilonya dikalikan dengan 50 kan berarti 20 kg pertama sama dengan 1500 ya. Maka sisanya 50 kg dikali dengan 20 ml sama dengan 1 liter atau 1000 ml. Jadi totalnya dia harus mengkonsumsi 2,5 liter. Oke, jadi tujuannya adalah kalau untuk orang dengan kondisi normal atau kondisi yang sudah tidak ada catatan dengan tadi yang seperti yang saya sebutkan, dia tidak memiliki gangguan ginjal, tidak memiliki limitasi intake cairan, ya, dan dia juga tidak punya riwayat alergi, ya, dan tentunya juga kita perhatikan juga kalau misalnya memang terkadang ada orang-orang tertentu yang memiliki gangguan pencernaan dikarenakan dia terlalu banyak mengkonsumsi alkali. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan memang ya hikmatnya ataupun hakikatnya tidak terlalu baik ya. Jadi ada orang-orang yang memang secara kondisi memang dia mengalami paparan alkali yang berlebih sehingga dia ketika kita berikan alkali lagi tidak menjadi jawaban ya. Jadi ketika orang kita mendapatkan kasus ini, contoh kasus lain ya. Contoh kasus lain itu adalah penyakit pencernaan ataupun kita sebut juga dengan dispepsia. Dispepsia itu artinya rasa tidak nyaman pada pencernaan ataupun pada lambung, ya. Ini kalau bahasa kerennya ada yang menyebutnya sebagai GERD dan segala macamnya ya. Ini penyebabnya macam-macam. Jadi tidak serta-merta harus diterapi dengan karena kelebihan asam lambung, ya. Jadi ada orang yang menyebabkan dispepsia ini karena memang asam lambungnya tinggi. Asam lambungnya tinggi. Ada orang yang karena dispepsia ini karena memang faktor stresor. Ya, jadi memang stres dia. Sehingga memang akhirnya dampak daripada stres tersebut membuat rilis daripada asam lambungnya meningkat.
ada juga karena memang pola makan. Pola makannya tidak teratur sehingga ketika asam yang dikeluarkan oleh lambung itu berusaha untuk mencerna, yang dicerna nggak ada, akhirnya dia saling bergesekan antara lambung sendiri dan menimbulkan rasa nyeri. Ya. Nah, dan ada juga ternyata yang paling tidak biasa ataupun tidak umum, yaitu infeksi. Infeksi bakteri, ya. Nah, kalau kita ketemu kasus, karena memang paling sering ditanyakan, dok, saya sudah lama menderita penyakit lambung. Tapi kan memang pada umumnya diketahui penyakit lambung itu karena asam lambung yang berlebihan. Tapi harus diketahui dulu, dia sebenarnya benar karena asam lambung yang berlebih atau jangan-jangan dia karena infeksi. Ya. Jadi ada infeksi yang memang mengalkalikan atau membasahkan lambung. Ya. Dan pada diskusi yang lain nanti kita akan bahas bagaimana proses dari kuman di dalam daerah lambung tertentu itu justru malah mem-pH-kan lebih tinggi daripada isi cairan ataupun isi lambung. Oke, jadi jika memang infeksi tentunya dia harus diberikan penanganan, ada yang pemberian antibiotik dan lain-lainnya. Segerakan dulu jika dipastikan dia, bagaimana cara memastikannya? Ada dua cara. Yang pertama, konsulkan dengan dokter untuk dilanjutkan dengan endoskopi, pemeriksaan lebih lanjut ya. Yang kedua juga bisa dengan trial and error. Ya, trial and error ini biasanya paling umum dikerjakan oleh orang-orang pada umumnya. Karena tidak memberikan dampak berbahaya, tentunya kita lebih cepat dan lebih efisien ketika kita menggunakan terapi trial and error untuk gangguan pencernaan ini ya. Jadi jika memang diberikan air alkali, konsumsi air alkali yang dingin, ternyata gangguan pencernaan ataupun rasa tidak nyaman di pencernaannya menurun, berarti kemungkinan terbesar dia karena asam lambung yang meningkat atau karena pola makan yang tidak baik. Ya, jika dia melakukan manajemen stres yang cukup baik lalu tiba-tiba sembuh dan tidak kumat lagi, maka sudah kita pastikan bahwa ini stresornya yang menjadi penyebabnya. Ya, jika kita sudah melakukan manajemen stres lalu kita memberikan alkali yang cukup baik dengan tinggi dan selama safe ya. Jadi batas safety daripada air itu adalah 10 pH 10 ya. Jadi di atas pH 10 dia justru malah menimbulkan rasa tidak nyaman pada pencernaan. Jadi kita harus berbicara di bawah 10 ya. Jadi setelah kita dilakukan tersebut ternyata dia memang tidak membaik, berarti ada kemungkinan dia bisa jadi infeksi. Jadi rasa tidak nyamannya masih ada setelah sudah manajemen stres, sudah melakukan konsumsi alkali, baik itu dengan air ataupun dengan mengkonsumsi buah-buahan ya. Tapi ternyata masih juga merasa tidak nyaman ya. Dengan pola makan sudah diatur juga, ternyata kemungkinan terbesar adalah karena infeksi. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas itu dulu. Semoga berkah, bermanfaat dan menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.